di tengah situasi yang sulit seperti ini, di tengah keadaan yang tidak mengenakan, tertekan secara batin, apa yang dilakukan oleh Hana? Hana berdoa memohon kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan di tengah tekanannya. Ya, jadi saudara, dia tidak fokus kepada masalah tersebut, tapi dia tetap pandang kepada Tuhan. Saudara lihat di ayat yang ke-10 dikatakan, ayat 9, pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sebab Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Ayat 10, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Saudara lihat, Alkitab mencatat di sini. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Mengalami kasih sayang yang tidak seimbang, yang tidak merata dari suaminya Elkana. Mengalami hinaan dari mandunya Penina, membuat Hana tidak putus asa. Mengalami kenyataan bahwa dia mandul, rahimnya tidak bisa memberikan keturunan kepada Elkana, membuat dia tidak putus asa. Apa yang dilakukan oleh Hana? Hana datang berdoa memohon kepada Tuhan. Alkitab mencatat bahwa dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Saudara lihat, ini rahasianya saudara, orang percaya. Masalah boleh ada, tantangan boleh ada, tapi orang yang di dalam Tuhan, dia akan berespon berbeda terhadap masalah tersebut. Mungkin kalau kena orang lain, Hana sudah tempeleng Penina. Mungkin kena ya orang lain, Hana suami itu piring gelas dia sudah lempar kasih ancor itu Penina pemuka. Mungkin kena orang lain, Hana mungkin sudah kasih racun itu Elkana. Tapi di dalam tekanan tersebut Hana tidak lakukan itu. Yang Hana lakukan, yang pertama dia berseru, dia berdoa kepada Tuhan. Tekanan apa yang sedang engkau alami hari ini? Kesulitan apakah yang sedang engkau alami hari ini? Pencobaan atau ujian apa yang sedang engkau hadapi? Alkitab mencatat, marilah kita teladani Hana. Datanglah kepada Tuhan, berespon dengan benar, dengan engkau curahkan isi hatimu, menangis di hadapan Tuhan, berseru di hadapan Tuhan, di dalam doa-doamu. Dan saudara lihat, yang Hana lakukan, ia berdoa memohon kepada Tuhan. Isi doanya tadi kita sudah baca di ayat 10. Hana menunjukkan kebergantungannya kepada Allah di dalam doanya. Dia tahu yang bisa menyelesaikan masalahnya ini cuma Tuhan. Yang sanggup menolong dia pada saat ini cuma Tuhan. Suaminya tidak bisa diharap lagi, karena suaminya sudah membagi kasih dengan Penina, dan bahkan dia membagi kasih lebih besar kepada Penina dan anak-anaknya. Kemudian yang kedua kita lihat, di dalam doa ini Hana sungguh-sungguh berdoa, sehingga Alkitab berkata dengan pedih hati ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Doa sampai menangis saudara. Dan Hana mencurahkan isi hatinya. Hari ini sakitkah engkau? Hari ini engkau sedang menghadapi kesulitan. Hari ini engkau menghadapi situasi yang tidak menentu. Hari ini bisnismu mungkin diambang kehancuran. Datanglah kepada Tuhan. Berdoa sungguh-sungguh, bawa seluruh pergumulanmu kepada Tuhan. Berseru dan minta tolonglah kepada Tuhan. Lakukanlah seperti apa yang dilakukan oleh Hana. Di saat tidak ada jalan keluar, Hana tahu hanya Tuhan yang sanggup menolongnya. Dan apa Bapak Ibu Saudara? Selain Hana sungguh-sungguh berdoa, ayat 11 menyatakan, di dalam kesungguhan doa Hana itu disertai juga dengan nasar. Saudara lihat, di dalam kesungguhan doanya itu juga Hana sertai doanya itu dengan nasar di ayat yang ke-11. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan kepada dia, aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Perhatikan kesungguhan doa Hana ini, dia sertai dengan apa Bapak Ibu Saudara? Ada nasar di situ, ada janji, ada komitmen. Nah ini penting saudara. Artinya bahwa kalau Tuhan tolong saya, apa yang harus saya buat untuk Tuhan? Kalau Tuhan tolong saya, kita membangun sebuah komitmen. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Doa ini juga yang didoakan oleh ibu saya, almarhum ibu saya. Ya, 1 tahun menikah dengan papa saya, mama saya langsung jatuh sakit dan lumpuh.
Sekian tahun dia lumpuh, Bapak Ibu Saudara. 1 tahun pernikahan dan sampai meninggal mama saya tetap dalam keadaan lumpuh. Tapi saya bersyukur bahwa ketika dia melahirkan kakak paling besar nomor 1 dan mama harus jatuh sakit, lumpuh sejak 1 tahun setelah pernikahannya. Setelah 1 tahun pernikahan, mama melahirkan kakak pertama dan kakak pertama setelah melahirkan kakak pertama, mama jatuh sakit dan lumpuh. Mama melahirkan kakak nomor 2 itu dalam keadaan lumpuh, itu di Surabaya. Dan nomor 3 adalah saya. Dan sampai saya melayani Tuhan, ini baru saya tahu ketika mama saya berkata bahwa, "Nak, mama nasarkan kamu dulu." Dimana pada waktu itu dokter sudah larang bahwa mama saya tidak boleh mengandung lagi. Dan ketika mengandung yang ketiga dalam keadaan lumpuh, ya, yang kedua, anak ketiga tapi dalam keadaan lumpuh yang kedua, mama saya berdoa kepada Tuhan, "Tuhan, kalau Tuhan izinkan, ini saya akan melahirkan yang terakhir Tuhan. Kalau Tuhan izinkan saya melahirkan yang terakhir ini, kalau Tuhan izinkan, berikan saya anak laki-laki. Dan kalau anak laki-laki, saya akan berikan untuk melayani Tuhan." Dan saya bersyukur saudara, apa yang didoakan oleh mama saya dijawab oleh Tuhan. Dalam keadaan lumpuh, kalau kakak nomor 2 itu dalam keadaan lumpuh tapi di Surabaya, di rumah sakit Darmo. Dalam keadaan lumpuh di rumah kami, rumah tua kami di Oeba, ya, tanpa pertolongan dokter, hanya ada seorang pendoa, ya, dan seorang bidan kalau tidak salah pada waktu itu. Mama melahirkan saya secara normal. Dan itu anugerah Tuhan. Ketika saya dilahirkan, maka ada pendoa pada waktu itu, dia bilang begini, "Ibu tinggal pilih 2 nama. Mau pilih Samuel atau Yusuf." Dan mama saya memilih nama Yusuf. Dan makanya saya tidak ada nama tengah, Yusuf Panggo. Karena mama saya dia bilang, "Kamu hasil doa." Artinya mama doakan kamu bergumul supaya Tuhan izinkan dapat anak laki-laki. Dan ketika melahirkan saya anak laki-laki, mama saya menasarkan kepada Tuhan. Nah, saya melihat bahwa ternyata apa yang dilakukan oleh mama saya sekitar 38 tahun yang lalu, doa itu didengar oleh Tuhan. Ketika mama saya berdoa, dan itu juga disertai dengan nasar seperti Hana. Kalau Tuhan berikan saya anak laki-laki, saya akan persembahkan untuk melayani Tuhan. Dan saya bersyukur bahwa dalam kontrol dan kendali Tuhan, Tuhan atur sedemikian rupa, pada akhirnya saya menjadi hamba Tuhan. Saya menjadi pendeta, saya menjadi pelayan Tuhan. Saya mengucap syukur dan saya percaya ini semua ada di dalam rancangan dan rencana Tuhan. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara ada dalam pergumulan, dalam kesungguhan doamu, ya, buatlah nasar. Nasar itu berisi ungkapan isi hati, janjimu kepada Tuhan, apa yang akan kau lakukan. Dan ingat Bapak Ibu Saudara, semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Nasarmu itu bukan untuk kebanggaan dirimu, kesombongan dirimu, tapi itu engkau persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saya bersyukur mama saya sudah dipanggil pulang oleh Tuhan bulan Desember 2019, baru tahun yang lalu. Ya, kurang lebih baru 5 bulan. Dan saya bersyukur dia melihat saya sudah menjadi hamba Tuhan. Anak yang dia lahirkan dalam keadaan lumpuh, ya, sudah melayani Tuhan. Dan saya berkata kepada ibu saya, "Mah, saya bangga bahwa dulu mungkin saya berpikir kalau waktu jalan-jalan, ya, kami dengan papa kami saja, mama harus di rumah karena lumpuh. Kadang-kadang iri begitu, ya, lihat orang jalan lengkap, papa, mama, anaknya. Tapi saya kok hanya jalan dengan papa saya." Tapi pada akhirnya saya berkata, setelah saya menjadi hamba Tuhan, saya mulai mengerti. Saya bangga mama, bahwa dari rahim seorang wanita lumpuh, Tuhan hadirkan seorang pelayan Tuhan. Terima kasih untuk doa mama, terima kasih untuk nasar yang sudah mama naikkan, dan ternyata Tuhan jawab itu. Dan saya bersyukur, saya berkata kepada saudara-saudara saya, saudari-saudari saya, hari ini kita berhasil, itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena apa? Orang tua kita yang takut akan Tuhan. Samuel dipakai oleh Tuhan karena dia memiliki ibu yang cinta Tuhan, ibunya Hana. Maka benar apa yang dikatakan oleh Raja Daud dalam Mazmur, "Dahulu aku muda telah menjadi tua, namun tidak pernah aku melihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya menjadi peminta-minta." Alkitab memberikan jaminan itu. Daud bilang dia tidak melihat bahwa orang benar ditinggalkan Tuhan atau anak cucunya menjadi pengemis. Jadi hari ini kalau kita sebagai anak kita berhasil, kita sukses di dalam hidup kita, kita diberkati, ingatlah itu semua karena terlebih dahulu kita memiliki orang tua yang sudah berlutut dan menangis bercucuran air mata di hadapan Tuhan. Dan ketika kita diberkati, jadikanlah dirimu untuk menjadi berkat. Jadi saudara lihat, di dalam tekanan kesulitan
yang dilakukan oleh Hana, responnya adalah dia menangis, dia curahkan seluruh isi hatinya di hadapan Tuhan. Dia berdoa sungguh-sungguh sambil dengan apa saudara? Disertai dengan Nazar.